Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ibu-ibu Ummahat Majelis Taklim Al-Faruq yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Rabu pertama ya di bulan Juli ya, Allah masih memberi kemudahan, kelapangan dan kesempatan untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, dan meningkatkan amal kita. Karena dengan ilmu, dengan iman, dan dengan amal, Allah akan mengangkat derajat kita, meninggikan kedudukan kita di sisinya ya. Kalau Allah ada di atas arasy ya, dan kemudian di bawah arasy ada air, maka di bawah air yang ada ya, di bawah arasy itu terletak yang namanya sorga ya. Jadi adem banget ya, sejuk banget, indah banget ya. Karena kita menyaksikan air sungai yang mengalir dari bawah sorga itu berasal dari air yang ada di bawah arasy di atas sorga ya. Saking tingginya Allah menyebutnya sebagai Jannatun Aliyah, sorga yang tinggi. Dalam arti itu kita tidak pernah lelah ya, tidak pernah capek untuk selalu meningkatkan iman kita, ilmu kita dan amal kita, di antaranya dengan menghadiri majelis ilmu, majelis zikir yang dijamin pertama hati dan jiwa tenang, kemudian akan selalu diingat oleh Allah, dan kemudian oleh Azza wa Jalla ya, didekatkan di sisinya, disebut nama-nama orang yang hadir di dalamnya. Jadi walaupun kita tidak terkenal ya di dunia ya seperti Kang Deddy Mulyadi, tapi kita terkenal di akhirat. Ya Bab, satu-satunya, satu ya, masing-masing disebut namanya ya, di hadapan hambanya yang dimuliakan dan didekatkan di sisinya, yaitu para malaikat ya. Di samping juga didoakan oleh semua makhluk Allah sampai ikan yang ada di lautan agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tema kita pada siang hari ini adalah mengubah lelah menjadi lillah. Makanya hidup itu jangan mengeluh, tapi harus mengaloh. Kita banyak mengeluh, banyak mengaloh ya, jangan mengeluh ya. Lebih baik kita banyak menyebut nama Allah ya, banyak mengingat Allah. Nah, mengubah lelah menjadi lillah ya, adalah menjadikan lelah bernilai ibadah. Sebab ada orang yang saum dapat lapar doang.
saum dapat haus doang, sholat tarawih cuman dapat ngantuk doang, kemudian ibadah cuman dapat capek doang. Jangan, tapi harus kemudian mendapatkan kebaikan, mendapatkan keuntungan. Nah syarat pahala itu, kalau lillah itu diubah jadi apa? Lelah diubah jadi lillah. Kemudian tidak sia-sia. Bukan surga yang didapat. Kalau kemudian cuma lelah doang, tanpa lillah. Tetapi neraka yang panas membara, sengsara penuh derita. Jadi ada orang yang lelah tapi tidak lillah. Bukan masuk surga tapi masuk neraka. Itu ada dalam surat Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Nanti pada hari kiamat itu banyak wajah yang tertunduk, terhina. Kenapa? Amilatun nasibah. Ya, bekerja keras bahkan bersusah payah. Ya. Kemudian tasla naron hamiyah. Tapi kerja kerasnya kemudian susah payahnya itu malah memasukkan mereka ke dalam api yang sangat panas. Jadi ada api yang panas, ada api yang sangat panas. Yaitu 70 kali panas api dunia yang paling panas. Jadi ada api yang panasnya 40 juta derajat Celcius. Itu di dunia ini, Di antaranya di inti bumi atau di matahari. Itu jutaan derajat, Bu. Padahal 100 derajat saja air sudah mendidih. Kemudian 1000 derajat baja mencair, Bu. Coba kalau manusia dimasukin ke tempat pencairan baja di Budi Dharma Jadi kalau panci diisi air mendidih saja kita nggak berani ya. Kenapa? Sudah tahu panas. Tapi itu cuma 100 derajat. Tapi narun hamiyah, api neraka yang paling panas itu 70 kali api dunia yang paling panas. Nah orang yang lelah doang tapi tidak lillah, maka amilatun nasibah. Kerjanya cuman payah doang, cuman capek doang. Bukan dapat surga tapi tasla naron hamiyah. Mereka mau ke api yang sangat panas. Bahkan kemudian karena tempatnya panas, haus, dahaga, pengen minum. Tusqa min ainin ani. Makanya istri saya dan anak saya itu kalau habis makan sebelah minum es tuh. Biasanya ibu-ibu begitu pengen yang pedas-pedas, yang panas-panas. Tapi kan setelah itu pengen minum. Minumnya bukan minum air panas, air dingin. Kalau di sana apinya panas, airnya juga panas. Tapi kalau air hangat bagus tiap hari kita minum air hangat bagus. Tapi kalau mau minum air dingin jelek, apalagi minum air panas, Bu. Kemudian apa lagi, Bu? Diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Jadi karena di neraka itu serba api, maka kemudian mata air yang memancar juga serba panas, Bu. Tidak ada yang adem, tidak ada yang dingin, tidak ada yang hangat. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Bahkan setelah haus pengen makan, Biasanya makan dulu, minum dulu, Bu. Ibu kalau buka puasa makan dulu, minum dulu. Itu kenapa? Karena lapar. Kalau lapar itu yang pertama dilakukan tuh minum. Jadi setiap orang yang masuk surga, yang pertama dilakukan adalah minum. Setelah minum tidak haus selama-lamanya. Baru makan, setelah makan tidak lapar selama-lamanya. Maka minum dan makan ahli surga bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi karena bersenang-senang.
Jamaah kita kan sering ya upload ya, update status ya. Lagi makan, lagi minum, lagi di sini. Oh, iya. Ya. Karena itulah ya salah satu kenikmatan manusia, makan, minum ya. Udah gitu santai ya biar. Nah, ternyata di neraka tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tempat istirahat, tidak ada tempat santai, tidak ada tempat bersenang-senang. Bahkan laisa lahum ta'amun illa min dhari. Kalau lapar, tidak ada makanan bagi mereka selain dari duri yang tidak mengenyangkan dan menyakitkan. Jadi makannya bukan enak, malah sakit. Jadi ada makanan yang pahit banget. Dan kalau dimakan sakit banget. Tapi ada yang tidak pahit dan tidak sakit, cuman menjijikkan, menakutkan. Namanya apa? Buah zakum. Atau nanah. Silakan, tinggal dipilih. Mau nanah, mau air panas untuk menghilangkan rasa haus. Kemudian kalau lapar ada menu utamanya yaitu zakum. Ya. Nah. Jadi la yusminu wa la yugni min ju. Ya. Makanan yang ada di neraka itu tidak bikin gemuk, tidak bikin kenyang. Ya. Jadi tidak menghilangkan lapar, ya. Tidak menghilangkan haus dan dahaga. Jadi penghuni neraka tuh lapar terus, haus terus. Kalau di dunia lapar cuman berapa ya? 12 jam, 13 jam. Nanti sebentar lagi Bu ya. Sabtu Ahad ya. Itu 9 10 Muharram. Kita saum 2 hari. 2 hari itu bukan 48 jam, Bu. Tapi dari subuh sampai maghrib. Hausnya juga enggak lama, laparnya juga enggak lama, ya. Tapi ada hikmah di balik itu. Hikmahnya apa? Dihapus dosa 1 tahun masa lalu. Tapi kemudian ada lagi apa? Ketika makan enak banget, minum enak banget. Sebab makan dan minum yang paling enak itu ketika lapar dan haus. Ya. Ibu kalau mau nikmat makan, jangan dulu makan kalau belum lapar, Bu. Jangan dulu minum kalau belum haus. Ya. Buktinya kita sebulan penuh di bulan Ramadan, ya. Itu pas adzan maghrib makan apapun enak ya. Minum apapun enak, tapi pas sahur enggak enak. Ya. Kalau anak-anak rata-rata enggak mau sahur ya, enggak enak, Bu. Ya kita juga rasakan, makin bertambah hari di bulan Ramadan itu makan sahur tuh makin tidak enak, Bu. Tapi kalau tidak makan sahur tidak berkah. Ya tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Kamu harus makan sahur. Karena dalam waktu sahur, dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kemudian lelah yang syarat nilai ibadah akan membuat wajah cerah ceria, Bu. Ya. Jadi orang yang ikhlas itu bisa dilihat dari wajahnya, Bu. Ya, terutama nanti ya dalam surga yang tinggi, adem dan sejuk, senang dan terpuaskan, serta santai dan istirahat yang super sempurna. Ya. Di dunia kalau yang namanya istirahat itu diam, ya, tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, ya mengganti satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Jadi habis cuci jemur, habis jemur gosok, habis gosok ngelipat kan gitu ya. Nah, kemudian habis belanja masak, habis masak kemudian makan, habis makan cuci piring. Itu istirahat. Tapi ada istirahat yang ketiga apa? Tidur. Ya, di dunia tidak ada istirahat yang paling sempurna selain tidur. Nah, setelah tidur ada yang lebih sempurna apa? Mati. Ya, kalau tidur paling 8 jam ya. Apalagi siang. Siang itu kalau 3 jam bisa pusing, Bu. Tapi anak sekarang tuh rata-rata tuh kuat, Bu. Dari pagi sampai asar kuat nggak bangun-bangun. Iya ada tuh anak-anak kita. Nggak tahu bapak yang sudah pensiun begitu nggak, Bu? Iya. Tapi yang kita rasakan kalau malam mungkin 8 jam
enak ya. Tapi kalau siang enaknya berapa jam? Ya. Banyak tidur yang sehat itu menurut kesehatan siang itu jam 1 sampai jam 3 paling lama 2 jam itu sehat tuh ya. Baru kemudian ketika di alam kubur tidurnya sampai hari kiamat tuh, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman tidurnya sampai hari kiamat. Supaya tidak terasa lama itu dihiasi dengan mimpi. Kalau orang yang beriman mimpi indah melihat surga, kemudian diperlihatkan kesenangan yang ada di dalamnya. Sedangkan orang yang tidak beriman mimpi juga diperlihatkan neraka dengan kesengsaraannya. Ya. Jadi ada mimpi indah, ada mimpi buruk, Bu. Ya. Tapi kemudian ketika masuk surga hasunat, ya, mustaqarra wa muqama, tempat tinggal, tempat menetap yang paling sempurna dan tempat istirahat yang super sempurna ketika orang tinggal di surga ya. Jadi di surga itu nggak usah sholat lagi, Bu, nggak usah ngaji lagi, Bu ya. Ibu di surga nggak bakal nengok orang sakit lagi, Bu, karena di surga tidak ada yang sakit ya, tidak akan takziah lagi, tidak akan nyolawat lagi, nggak ada yang mati di sana, Bu ya. Kemudian di sana tidak laku skincare, Bu. Karena putih-putih, bersih-bersih, cerah ceria, ya, cantik dan sebagainya, muda, ya. Iya. Itu disebut apa, Bu? Dalam Al-Qur'an disebut apa? Ada abkaro, uruban atroba. Di surga itu gadis-gadis, Bu, cantik-cantik, umurnya sebaya. Makanya yang membedakan antara dunia dan surga itu, kalau di dunia susah cari yang cantik, makanya ada kontes kecantikan. Tapi kalau di surga susah cari yang jelek, Bu. Itulah bedanya, Bu. Ya. Iya. Kemudian firman Allah, ya, wujuhu yauma idzin naima. Jadi ada wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Lisa iharodiyah, karena amalnya, ibadahnya, ketaatannya, ya usahanya, kerja kerasnya, ya itu merasa senang ya dengan itu yang telah dikerjakan. Kalau sekarang kan ngaji ya rata-rata senang atau nggak senang, Bu? Nggak senang. Apalagi ngajinya siang. Tapi nanti justru terbalik. Ya. Ketika Allah perlihatkan kita sedang ngaji, oh senang banget, Bu. Ya. Tapi waktu ngaji diperlihatkan lagi ngantuk, lagi tidur, aduh, nggak senang banget itu. Jadi ketika diperlihatkan ibadah, amal soleh, oh, itu senang banget, Bu. Lisa iha rodiyah. Ya. Dari mulai di rumah, di perjalanan sampai ke majelis ilmu, ya diperlihatkan, Bu, diperlihatkan, dan senang banget itu, senang banget. Bisa ngajak orang, nyamper orang, ya. Di sini ada yang nyamper orang nggak, Bu? Nggak ada ya, samper, Bu. Lisa iharodiyah, karena usahanya, ya dia senang dengan usahanya. Fi jannatin aliyah, mereka berada dalam surga yang tinggi kedudukannya. Semakin tinggi, semakin dekat dengan Rasulullah. Semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah. Ya. Ya. Semakin tinggi, semakin jelas melihat yang namanya arasy Allah. Ya. La tasma'u fiha lagiyah. Ya. Jadi di surga itu tidak mendengar perkataan yang sia-sia. Ya. Nggak ada perkataan yang kosong. Ya. Perkataan yang bohong nggak ada. Perkataan yang sombong nggak ada, Bu. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Mata air. Ya. Ya. Di neraka juga ada mata air, Bu. Bahkan di neraka itu ada lubang. Kalau lubang itu dibuka, neraka jahanam tambah panas, Bu.
Tapi ternyata lubang itu dipersiapkan bagi orang yang ria. Ya, ketika dia dikasih ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, dia hebat tahsinnya, hebat tajwidnya, hebat tahfidnya, hafal 30 juz, mungkin tanpa diulang, nggak pernah salah. Tapi itu bisa bikin sombong. Kalau itu bikin sombong, tadi ditempatkannya di lubang neraka, di dasar api neraka jahanam. Ya. Jadi ketika ditutup panas banget loh. Tapi ketika dibuka, panas banget. Panasnya panas sekali. Ya, bukan hanya panas banget sekali. Ya, kemudian baru dimasukkan itu, Bu. Ya. Jadi orang yang tadi hafal Quran, faham Quran, ya, tajwidnya bagus, tahfidnya bagus, tahsinnya bagus, tapi karena ria dimasukkan. Namanya jubul hazan. Jubul hazan. Sampai neraka jahanam pun berlindung kepada Allah. Ya, dari neraka itu. Ya. Saking apa? Saking dahsyatnya. Ya. Kemudian fiha sururum marfu'ah. Ya, di dalamnya ada dipan-dipan yang ditinggikan. Ya. Di samping ada tempat duduk yang ada senderannya. Itu kan santai juga, santai. Ada yang lebih santai lagi, rebahan. Ya. Ibu enak kan? Nyender enak ya? Nah, coba nanti kalau ngaji bawa kasur, rebahan. Lebih enak lagi, Bu. Lebih enak. Ini Allah kasih tahu, ternyata di surga itu bisa duduk santai yang ada senderannya, bisa juga rebahan karena disiapkan dipan-dipan yang ditinggikan. Kemudian wa aqwabim maudhu'ah, ada juga gelas-gelas minuman yang tersedia, ya. Jadi nggak usah beli ke pasar, sudah ada, Bu. Walaupun ada pasar nanti, pasar apa, Bu? Pasar Jumat, Bu. Ada. Tapi setiap kali ke pasar, pulang dari pasar makin cantik, Bu. Ya. Kenapa? Karena gratis. Mau ambil. Kalau di sini kan mikir. Padahal di rumah rencananya mau beli terasi doang. Pas ke sana lihat daster, lihat apa gitu. Pengen semua tuh. Tapi nggak ada yang gratis. Ya. Makanya pulang dari sana manyun. Cemberut gitu ya. Sekarang kalau ke pasar cukup nggak 10.000? Nggak cukup ya. Iya, nggak cukup. Dapat Indomie. Kemudian wana marikum masfufa, bukan hanya dipan saja, bukan hanya ranjang saja, tapi jadi juga disediakan bantal-bantal yang tersusun rapi, seperti kita masuk lot hotel ya, masuk penginapan ya. Gitu. Apalagi kelasnya kelas VIP ya. Itu luar biasa itu. Kemudian wazarabi mabsusa, dan permadani yang terhampar ya. Jadi jangan takut kotor bu kaki bu. Walaupun tanah surga itu bersih banget, suci banget, wangi banget, tapi tetap disediakan karpet permadani yang dihamparkan. Ini gambaran ternyata penghuni surga itu dimuliakan, kemudian dimanjakan ya biar. Diperhatikan sampai mau apa saja dipenuhi, Bu. Kemudian lelah itu harus lillah. Kenapa? Karena satu, hati dan amal selalu dimonitor oleh Allah, seperti difirmankan dalam surat At-Taubah ayat 105, Bu. Jadi di dunia ini ada CCTV yang tidak pernah rusak, Bu. Tidak perlu dicas, tidak perlu dicolokin ke listrik, nggak perlu. Ya, itu dari dulu ya terpasang tuh CCTV. Kemudian apalagi Allah maha mengetahui. Allah tuh maha ya memonitor, mengawasi. Ya. Ada samiun, ada basirun, ada alimun kan ya, gitu. Nah, wa qul i'malu fasayarallahu ya amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ya. Jadi kalau kita beramal, ya amal kita dilihat oleh Allah ya. Demikian pula Rasul akan melihatnya, orang yang beriman akan melihatnya karena diperlihatkan oleh Allah ya. Wa yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum ya.
ketika bangkit dari alam kubur menuju satu tempat untuk melihat ya, tentang amal mereka dalam keadaan berpenampilan yang beda-beda. Kalau sekarang kadang-kala orang jahat lebih cakep daripada orang jelek, orang baik ya. Tapi di sana orang akan ditampilkan oleh Allah dengan sosok yang sesuai ketika dia berkelakuan di dunia ini ya. Dan digambarkan kan oleh Rasul ketika beliau Isra Mi'raj. Jadi penampilan orang tuh beda-beda ya, ashtata. Tapi satu tujuan, liyurau a'malahum, untuk melihat amal mereka. Yang kedua, nilai amal erat kaitannya dengan niat ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya ya. Yang tahu niat kita cuman kita. Yang tahu niat kita Allah Azza wa Jalla. Amal kita dengan niat kita sinkron enggak? Sejalan enggak? Serasi enggak? Sama enggak? Kan gitu. Dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dulu ada orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena ya mengikuti ya wanita. Dia ingin menikahi wanita itu. Jadi niatnya itu bukan karena Allah, karena wanita. Dan begitu sampai di sana dia menikah dengan wanita itu. Ya, makanya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ini ada yang menarik ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, dia berkata, inilah akrahu ya an ara ahadakum subhanallah ya la fi amali dunya wala amali akhirah ya. Jadi aku benci banget melihat orang ya sampai beliau mengucapkan subhanallah. Jadi subhanallah itu ketika melihat sesuatu yang tidak disukai, subhanallah ya. Kemudian la fi amalin amali dunia wala fi amali akhirat ya. Untuk dunia dia enggak kerja, untuk akhirat juga dia tidak beramal ya. Jadi malamnya tidur, siangnya nganggur. Ada enggak yang begitu, Bu? Ah, itu dibenci Bu orang yang seperti itu ya. Jadi malamnya tidur aja terus ya. Kemudian siangnya diam aja terus ya. Jadi la fi amali dunia. Untuk dunia juga tidak beramal, untuk akhirat juga dia tidak beramal. Itu Umar bin Khattab benci banget. Ya, dan kalau kita melihat orang yang seperti itu kita ucapkan subhanallah. Seperti ketika kita melihat orang yang sedang menyembah berhala, kita ucapkan subhanallah. Atau orang mengatakan Allah punya anak, Allah punya ibu, gitu kan? Allah punya bapak, subhanallah. Ya. Ini ada dalam kitab Hilyatul Auliya ya. Juz 1 halaman 52, kemudian ditulis oleh Abu Nu'aim. Nah, ini pesan tersirat Umar. Apa pesannya? Kelelahan dalam amal lebih baik daripada kemalasan yang sia-sia. Ya. Orang bekerja itu kenapa malas? Karena capek ya, karena lelah. Ya. Mau gosok mikir dulu. Berapa jam tuh Bang? Kalau mau gosok mikirnya. Tapi ternyata memang betul kalau kita menggosok apa? Lelah. Tapi setelah itu kan ada semacam kebahagiaan nih biar. Mau nyuci juga males ya. Tapi kemudian kalau malas justru ya, dia akan mendapatkan ya, sesuatu yang sia-sia, hampa nilai, tidak ada kebaikan padanya, gitu kan? Ya. Makanya ada orang yang malam itu tidur terus, ada yang kemudian sebagian dipakai tidur, sebagian dipakai ibadah, itu lain. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dia berkata, ata'am fi ta'atillah rohah fil akhirah. Orang yang berlelah ria, orang yang bersusah payah, orang yang bercapek-capek dalam taat kepada Allah nanti akan istirahat di akhirat. Jadi karena sekarang capek, tapi capeknya dalam taat, capeknya dalam ibadah, capeknya dalam amal soleh, capeknya dalam kebaikan. Nah, nanti diganti dengan rohah. Apa rohah itu? Istirahat ya.
Kemudian wa tafrid ya. Fiha ta'abun fil akhirah. Sedangkan sebaliknya lalai dari ketaatan adalah kelelahan di akhirat. Bu mending capek sekarang, mending capek nanti, Bu. Iya, mending capek sekarang. Kalau sekarang berleha-leha, di sana nanti akan capek. Ya. Nah, kalau di sini kita bercapek-capek tapi dalam kebaikan, di sana akan berleha-leha, akan istirahat. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Bu. Kelelahan yang dirasakan dalam ibadah seperti menuntut ilmu, ya, mencari nafkah yang halal. Kemudian jika lillah diniatkan karena Allah akan diganti dengan kenikmatan yang abadi. Di mana? Di sorga. Di sorga. Ya, di sorga. Ya. Kemudian ubah lelah menjadi lillah. Ya, jangan hanya capek karena dunia, tapi capeklah karena akhirat. Ya, ibu ngurus anak capek, ngurus suami capek. Iya, nyuci capek, tapi jangan capek itu doang. Kita juga harus capek dalam urusan akhirat, ya. Ya. Itu nyuci dengan baca Quran capean mana, Bu? Capek nyuci ya. Ya, tapi orang kalau nyuci pakaian banyak yang bisa, tapi baca Quran jarang yang bisa, Bu. Ya. Padahal capeknya tadi lebih capek nyuci baju, ya. Oleh karena itu, ya, jangan hanya capek karena dunia, tapi capeklah karena akhirat. Semua yang diniatkan untuk Allah, maka tidak akan sia-sia. Kemudian ubah, ya, lelah menjadi lelah dalam ibadah dan amal saleh agar bertemu dengan Allah. Ya, kita ingin bertemu dengan Allah. Nah, kalau ingin bertemu dengan Allah, capek kita dalam urusan dunia, capek kita dalam urusan akhirat, usahakan, ya, kita niatkan karena Allah, ya, karena Allah, ya. Ya. Ibu jadi suami dengan jadi istri capek mana, Bu? Ya. Ibu mending ngurus rumah, ya, atau cari duit. Iya kan? Iya. Dua-duanya capek kayaknya, ya. Dua-duanya capek. Tapi dua-duanya harus lillah, harus lillah, ya, gitu. Paman kana yarju liqa'a rabbih, kata Allah, maka siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya itu Allah, pertama fal ya'mal amalan salihah, amal soleh, amal yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Bu. Kemudian wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan dalam ibadah kepada Rabbnya, ya, seorang pun. Kemudian ubah lelah menjadi lelah untuk meraih kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Di mana? Di sorga nanti, ya, bukan sekarang, Bu. Ya, ibu mau masuk sorga harus mati dulu, Bu. Itu yang nggak mau matinya, Ibu. Kalau masuk sorganya mau, matinya yang nggak mau. Ya. Padahal siapa yang baca ayat kursi, ya, maka tidak ada yang menghalangi masuk sorga kecuali mati. Ya. Jadi kalau kita baca ayat kursi, insya Allah masuk sorga, tapi mati dulu. Sama dengan capek ngurus dunia, capek ngurus ibadah, ngurus akhirat, capek ngurus suami, ngurus anak dan sebagainya, ya. Nah, itu nanti Allah balas dengan sorga. Yang pertama, tidak ada lelah dan letih di sorga, Bu. Silakan baca surat apa, Bu? Surat Al-Hijr 48. La yamussum fiha nasabun wa ma hum minha apa, Bu? Bimukhrajin, ya. Dan mereka tidak akan merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya, ya. Ibu ketika ngaji kemudian menjulurkan kaki, kenapa lelah, Bu? Capek. Ya, itu, Bu. Tapi di surga nggak bakal capek, Bu. Tapi kalau masuk neraka, capek banget, Bu. Yang kedua, tidak ada sakit dan tidur. Ya. Ya. Kemana si Fulan? Wah, sakit, Bu. Sakit, Pak, nggak bisa hadir. Ya. Kemudian kemana si Fulan? Lagi ketiduran, Bu. Lagi tidur. Tadi sudah saya bangunkan, cuman iya doang. Gitu. Tapi bangunnya kagak.
Tapi di surga tidak ada sakit, tidak ada tidur, tidak ada capek, tidak ada lelah. Dan ini disabdakan oleh Rasul dalam hadis dari Abu Hurairah. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Makanya kalau tidur ingat Bu, itu saudara mati. Bisa jadi tidak bangun lagi Bu. Ya, ada nggak yang tidur tidak bangun lagi? Iya. Tapi kemudian kata Rasul, wa ahlul jannah la yanamun. Penghuni surga itu tidak akan tidur Bu, tidak akan tidur. Ya. Nah, tidak akan tidur, apalagi mati, tidur juga kagak. Kemudian Rasul bersabda, penghuni surga tidak akan buang air kecil Bu. Jadi di surga tidak ada toilet Bu. Tidak akan ada buang air besar, tidak ada yang namanya water close kan. Tidak meludah, tidak beringus, mereka tidak sakit ya. Sekarang lagi udaranya kurang enak ya. Itu banyak yang meriang, kemudian pilek, batuk dan sebagainya. Jadi angin surga itu tidak bikin sakit, tidak bikin ngantuk, tidak bikin lelah Bu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tidak ada yang iri dan dengki Bu. Tidak ada yang iri dan dengki. Jadi fitnah yang terjadi sekarang itu ya, yang semakin marak itu kan diciptakan oleh orang yang iri, dengki dan benci. Kemudian disebarkan oleh orang yang dungu dan dipercaya orang yang bodoh. Tapi tidak akan disebarkan dan dipercaya kalau ya, itu sampai kepada orang yang bijak. Makanya bijaksanalah ketika kita menyikapi apa? Fitnah. Menyikapi fitnah ya. Kemudian yang ketiga Bu, tidak ada iri dan dengki. Wa naza'na ma fi sudurihim min gilin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ini gambaran surga itu tempat rukun, tempat damai, tempat akur Bu. Ya, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, bahkan tidak ada peperangan. Sekarang kita nggak tahu perang yang sekarang itu akan berhenti atau berlanjut Bu. Atau bisa jadi perang dunia ketiga ya, atau merupakan awal daripada malhamatul kubro ya, perang besar Bu, ya, yang melibatkan seluruh dunia Bu. Ya. Sekarang kan lagi pamer senjata ya, pamer senjata Bu. Ya, kemarin rudal yang 200 yang diluncurkan ke Israel itu satunya harganya miliaran Bu. Ya. Tapi ada rudal yang harganya triliunan Bu. Gitu. Hanya sekedar untuk membunuh ya, untuk merusak, bayangkan. Itulah yang ditanyakan oleh malaikat ketika Allah akan menjadikan Adam itu sebagai pemimpin di dunia, khalifah. Ya, itu kami berzikir, ya kami taat ibadah, sementara mereka akan menumpahkan darah. Tapi ada hikmah di balik itu. Hanya Allah yang tahu apa hikmahnya. Ya, yang namanya itu peperangan, permusuhan. Tapi itu tidak akan ada, tidak akan terjadi ketika orang sudah masuk surga. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Ya, berhadap-hadapan. Ini bagus Bu, berhadap-hadapan. Ya, ada juga kan dalam bentuk sap ya. Sap itu kan ke belakang. Jadi tidak ada yang bisa melihat ke depan, tidak ada yang bisa melihat ke belakang. Kalau gini kan bisa melihat semua ya. Nah, ini halakoh namanya, halakoh. Nah, orang yang bikin halakoh dalam kajian, dalam zikir, insya Allah dia akan dapat taman di surga. Nanti kita kumpul di surga. Dalam keadaan begini, saling berhadap-hadapan. Tidak ada iri, dengki, benci dan sebagainya. Yang keempat, tidak ada perkataan sia-sia dan dusta Bu. La yasma'una fiha lagwan wala kidaba. Mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Surat apa Bu? An-Nisa 33. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Silakan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.